212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Kan ente kan juga harus realistis. Kalau ente Anies bukannya meningkatkan elektabilitas Anies, malah menurunkan elektabilitas Anies. Oke, tapi ente nggak dorong dia jadi presiden. Habib Rizik udah lebih dari presiden. Kalau Habib Rizik jadi presiden turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Biasanya saya begini, keren cadas. Karena di depan saya ini ada orang yang kalau bikin pernyataan tuh bikin panas dingin. Banyak yang panas, banyak yang dingin. Beliau adalah Novel Bamukmin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil apa aja boleh ya? Apa aja. Pokoknya saya panggil ente boleh, antum boleh, Dinda boleh, ya kan? Rupanya Novel Bamukmin ini ya sekarang 48 tahun ya? 48 tahun. Jadi masih adinda saya, saya 51, tapi kelakuannya kakanda. Apa kabar antum? Baik, alhamdulillah. Ya Allah, saya terima kasih bisa sampai di sini, bisa silaturahmi, bisa komunikasi dengan senior saya, idola saya, Bang Refli Harun, yang juga merupakan saksi-saksi ahli yang memang ketika kita bersinggungan dengan rezim-rezim ini, beliau mau untuk terjun, berjuang, membela kebenaran untuk demi bangsa dan negara. Yang paling penting adalah ini fleksibel dan didekatkan ke ini. Jadi kita ngomong santai. Betul. Tapi ini harus tetap dekat. Nah, okay. Jadi saya juga panggil Bung juga ya, karena kalau Bung itu saya sering mengatakan kalau Bung itu berarti masih punya kesempatan untuk menjadi calon presiden. Insyaallah. Hari ini rame luar biasa. Makanya ini calon wakil presiden. Makanya 212. Makanya Ane mau tanya ini ya. Tapi sebelum Ane tanya, coba ya. Ane sebutkan dulu beberapa hal yang ente itu kadang-kadang bikin pernyataan, waduh, gila-gilaan ya. Coba lihat. Sekjen PA 212 Novel Bamukmin klaim didukung 130 juta rakyat, cocok dampingi Anies nyapres. Luar biasa ya. Nanti tapi antum boleh bilang wah itu nggak benar tuh. PA 212 tegaskan ogah dukung PDIP. Novel Bamukmin siap jadi wakil presiden. Kayak Caimin dulunya ya. Caimin kan cuma siap jadi wakil presiden. Betul. 1 Muharram diundur. Wasekjen PA 212 sebut Menak bikin gaduh dan obok-obok besar Islam. Wah, luar biasa ya. Novel Bamukmin sebut rezim kesetanan, Pancasila dan agama kedok komunisme gaya baru. Nah, ini khas benar ya Novel. PA 212 curiga PPKM darurat ada permainan Cina. Novel _2 menyengsarakan masyarakat. Luar biasa. Novel PA 212 ingin Jokowi senasib dengan HRS. Buntut bagi-bagi sembako di Grogol jadi kerumunan. Bahkan bilang ada tangkap Jokowi. Ampun dah. Jadi Bung Novel ini sekarang ini sebenarnya profesinya apa? Politisi atau apa? Mungkin jadi, perkenalkan diri sendiri sama ini. Benar. Saya nama asli lahir brojol dengan Habib Novel. Oke. Bin Haidir bin Hasan Bamukmin. Oke. Jangan mengecil suaranya. Betul. Jadi, begitu mengecil, suara nggak muncul di sini. Jadi memang kita ini saya boleh dikatakan murid tertua, salah satu murid tertua Habib Rizik.
Oh, oke. Murid Tapi di tertua. sini Habib itu nama ya, bukan Habib, nama. bukan Habaib, bukan. Bukan. Oke. Jadi murid tertua, salah satu murid tertua Habib Rizik. Jadi sebelum Habib Rizik ada FPI, Habib Rizik pulang dari Saudi, saya sudah mengaji karena memang sekolah saya SMP di Petamburan. SMP di Petamburan yang memang satu kampung sama Habib Rizik di Tanabang. Habib Rizik Petamburan, saya di Karet Kubur, ya nggak jauh dari sekitaran Karet Kubur itulah. Gitu. Nah, makanya saya ngaji dengan beliau sampai lahirnya FPI sampai saat ini. Ya dasar daripada saya memang murid beliau yang memang dididik untuk menjadi ustadz. Iya. Menjadi dai, menjadi orator, dan itu saya jalanin sampai detik ini. Profesi, maksudnya kewajiban yang saya jalanin sebagai hamba Allah yaitu sebagai dai. Oke. Dakwah. Jadi Baru belakangan setelah saya tersangkut kasus hukum, Ya. sempat dipenjarakan dalam kasus Ahok, baru saya keluar dari penjara. Saya sudah sarjana dan saya mengambil pendidikan PKPA. advokat lah sekarang. Advokat, iya. Sudah disumpah. Sudah sumpah. Oke. Sudah sumpah, sudah selesai lah itu urusan semua, udah beres. KTA sudah punya, BAS sudah ada, sudah lama. Nah, Oke. makanya ketika itu keluar penjara, saya target yang memang kita melihat dari awal muasalnya negara ini gaduh setelah adanya Ahok. Karena itu Oke. tidak proporsional, tidak berkeadilan. Karena biar bagaimanapun DKI Jakarta ini adalah masih kental religiusnya, kental kebetawiannya, yang memang pemimpin gubernur dan wakil gubernur memang harus profesional dan ada dimanapun juga sama. Di negara, di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang bermayoritas Kristen, kita nggak pernah ganggu gugat. Memang haknya mereka menjadi gubernur. Jadi proporsional, tersistem benar-benar kita menjunjung keadilan. Nggak pernah kita ganggu gubernur-gubernur non-muslim di wilayah memang mayoritas non-muslim gitu. Nah, kita juga meminta waktu itu DKI. Jadi jauh-jauh hari 2012 kami FPI, saya sekretaris FPI DKI waktu itu. 2012 sekretaris FPI DKI, Ketua Habib Salim Alatas, itu kita sudah demo. Karena jabatan wakil gubernur itu ketika itu akan memegang jabatan-jabatan keislaman. Takbir. Allahu Akbar. jadi bukan baru. Semua Ahok jadi bukan baru. Bung Novel ini belum saya tanya apa-apa langsung ngegas gigi 4 lah. Jadi memang kita ini dididik, diajarkan Habib Rizik memang untuk menjaga negara ini dengan berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa manapun nggak boleh sebenarnya dihinakan, nggak boleh. Makanya kita bingung, negara ini seperti kita sudah melihat negara ini sudah menjadi surga buat penista agama. Saya melaporkan pertama Ahok. Kenapa Ahok bisa dipenjara? Karena di demo berjuta-juta, berjilid-jilid mulai. Saya laporkan Ahok tanggal 6 bulan 10 2016. Ya. Saya lapor Habib Rizik kagak direspon, baru 14 bulan 10 aksi bela Islam yang pertama 14/10 tuh 2016 baru habis 1 juta orang di depan Mabes Polri. Nggak direspon lagi. Ada aksi bela Islam lagi yang kedua 4/11 4 juta orang di depan istana, terjadi kericuhan, terjadi penembakan gas air mata. Di situ pingsan Syekh Ali Jabir, pingsan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Yang kita meminta waktu itu adalah orang pelaku penista agama ini untuk dukung. Sampai 2016 itu mencapai 7 juta orang. Jadi memang laporan saya yang pertama direspon Habib Rizik, kemudian direspon ulama, semua dikumpulkan sehingga timbul puncaknya 2012 2016 7 juta orang, baru Ahok bisa ditumbangkan, baru Ahok kalah pilkada, baru Ahok bisa masuk penjara. Nah, selebih itu saya melaporkan juga Sukmawati, sudah 2 kali saya datang ke MUI, kemudian juga saya melaporkan ada Ade Armando yang sampai saat ini sebenarnya Ade Armando menjadi tersangka karena SP3 udah gugat, seharusnya Ade Armando itu ditangkap gitu karena SP3-nya sudah dibatalkan dan itu berlaku sekarang ini menjadi tersangka. Begitu juga ada kasus yang namanya Victor Leskoda saya laporkan, begitu juga yang namanya Abu Janda, yang namanya ada beberapa tokoh-tokoh yang menista agama yang Indonesia ini nggak boleh ketuhanan Maha Esa dinistakan oleh siapapun, oleh agama apapun, nggak boleh. Nah, kita di sini melihat rezim ini luar biasa menjadi pendukung penista agama. Dan Ahok itu pun cuma hanya dijerat 2 tahun. Padahal dulu kasus-kasus sebelumnya saya melaporkan juga yang membawa FPI untuk melaporkan, yaitu Ahmad Musadek, penista agama. Itu di zaman Soeharto, di zamannya yang Jawa Barat itu Ahmad Musadek. Nabi palsu yang mengaku-ngaku nabi itu dijerat 4 tahun penjara dia. Dan artinya mereka dijerat pasal 156A dengan maksimal. Nah, Ahok ini walaupun sudah
di demo berjutaan orang cuman 2 tahun kurang dengan remisi yang ada ini juga nggak ketahuan. Saya belum pernah nengokin bisa ada apa kagak itu di penjara di Makobrimob ketika itu. Nah kita melihat. Lagian antum ngapain nengokin? Nggak Kita akan mau diterima. pengen tahu ada gak di dalam, ada gak di dalam tuh manusia, ya kan? Saya pengen tahu karena nggak pernah saya yakinin ada di dalam gitu, karena nggak ada berita ketika Kiai Haji Muhammad Al-Khotot di dalam Makobrimob juga nggak ada kabar untuk bisa bertemu dengan Ahok. Padahal ketika itu sama-sama menjadi tahanan di Tapi Makobrimob. antum kalau ngomong jangan begini-begini nanti suaranya nggak jelas nanti. Maju mundur gitu. Maju mundur nanti, suaranya. ya. Jadi Iya. mesti pas sih. Mesti pas, mesti stay, ya, santai, Iya. tapi ini tetap, ya kan. Betul. Jadi begini, tadi kan Bung Novel mengatakan kalau Bung Novel itu dipenjara Betul. oleh Ahok. Betul. Ya sebenarnya bukan penjara oleh Ahok ya, pasti kan karena putusan pengadilan. Tapi atas pengaduan Ahok. Betul. Kasus apa? Kasus Tahun berapa? ketika itu tahun 2014. 2014 itu berarti dia sudah wakil gubernur dong? Dia wakil jadi gubernur. Ya Allah, 2014 itu sudah presiden kan Jokowinya ya, oke. Dia sudah gubernur. Dia sudah gubernur. Ya, apa kasusnya? Jadi ketika itu menentang. Jadi kita sudah pantau, saya sudah pantau, kami sudah pantau dari kampanye memang sudah menyudutkan nilai-nilai agama. Itu kampanye saya ingat banget, ayat-ayat konstitusi harus di atas ayat-ayat suci. Nah itu berlaku ternyata. Undang-undang pilkada menurut Ahok ini tentang kebersihan harus di atas syiar Idul Adha. Nah Idul Adha itu umat Islam di DKI Jakarta dilarang untuk menyembelih hewan kurban di halaman masjid, di halaman musola dan lain sebagainya, dan dipusatkan harus di rumah pemotongan hewan cakung. Sementara warga Jakarta itu yang saya punya data yang berkemampuan menyembelih hewan kurban itu ada 8 juta. Kalau 8 juta ditaruh rumah pemotongan cakung itu antriannya bisa kayak bisa 212 7 juta orang. Bagaimana kambing bisa sepanjang begitu lurus? Kan nggak masuk akal. Ya kan akhirnya kita melakukan protes aksi damai yang memang sudah 2 kali. Yang kedua kali itu kondisinya memang harus saya selaku sekretaris PDKI Jakarta yang memang mengurusi izin seperti itu. Oke. Dibikin untuk kita izin di balai kota, tapi dikondisiin dengan oknum-oknum aparat digeser, digiring untuk di depan DPRD, dan terjadilah bentrokan yang memang dipancing oleh oknum aparat itu yang melemparkan sambitan batu mengenai daripada laskar, terpancing terjadi kerucuhan. Begitu terjadi kerucuhan 16 orang laskar masuk penjara. Saya menyusul 2 hari 5 hari berikutnya baru masuk penjara gitu. Dan itu yang lebih dahsyatnya lagi, mereka menegakkan agama, mereka menjaga kampung mereka menjaga nilai-nilai syiar Idul Adha, mereka harus dipenjara dengan babak belur. Mereka terluka dengan sangat parah, dilemparin gas air mata di dalamnya, akhirnya ada yang sakit di dalam, yang itu nggak pernah diungkap sama media. Jadi antum ini ketika menjawab pertanyaan itu langsung takbir terus. Padahal kita ingin tahu kronologisnya, masalahnya apa, kasusnya apa. Jadi waktu itu 2014 kemudian antum demo karena soal penyembelihan itu, dan kemudian dianggap apa? Provokasi. Dianggap ketika itu provokasi. Padahal provokasi sebenarnya pasal 160. Pasal 160 KUHP. Kenanya berapa tahun? Kenanya tuntutan waktu itu ada langsung di 8 bulan kalau nggak salah. Vonis 6 bulan, 7 bulan 10 hari. Oke, 7 bulan 10 hari. 7 bulan 10 hari itu potong masa tahanan? Nggak ada potongan. Sehari sedetik pun nggak ada. Bahkan kita tapi sudah melebihi. Karena kita tahanan titipan. Oke. Tahanan titipan di Polda Metro Jaya. Berapa hari? 7 bulan 10 hari. Enggak, titipannya. Itu 7 bulan 10 hari full di situ. Nggak pakai dipindahin kemana-mana. Karena kalau pakai dipindahin pasti kita dapat remisi. Oke, maksudnya maksud saya gini. Waktu sebelum vonis, antum nggak ditahan? Ditahan. Jadi begitu kejadian mereka ditangkap, saya disuruh menyerahkan diri, saya menyerahkan diri. Begitu dari situ di penjara, ya udah 7 bulan 10 hari percis di dalam penjara full. Iya, artinya kan waktu vonis itu potong masa tahanan dong. Itu potong tahanan karena vonis kita melihat sidang waktu itu sudah ada, saya terbengkalai 4 bulan
Yang P21 itu 2 bulan, kemudian perpanjangan penahanan lagi 20 hari lagi, 40 hari lagi, jadi 4 bulan. Begitu penjalanan sidang 6 bulan setengah, 2 bulan setengah, 6 bulan setengah kan. Iya. Tinggal begitu diponis tinggal ngejalanin sisa tahanan. Iya, itulah namanya bukan full namanya. Itu potong masa tahanan. Oke, karena potong masa tahanan jadi tapi kalau dihitung semuanya 7 bulan. 7 bulan 10 hari. Oke. Dan antum nggak melakukan banding atau kasasi yang Enggak. Oh, langsung terima. Karena tinggal beberapa hari aja, tinggal I beberapa see. hari pulang. JPU tidak banding dan tidak banding kita juga. nggak JPU. Karena waktu itu kita meminta sebenarnya Ahok dihadirkan, Ahok nggak dihadirkan. Kenapa nggak banding? Padahal Habib Rizik itu ngotot sekali banding. Iya, kan waktu itu kita melihat ya udahlah udah 6 bulan, ada 6 bulan 7 bulan. Bukan, maksudnya JPU-nya. JPU-nya kan sama Habib Rizik kan tegal banget tuh, Po. Jadi sampai pengacara kita banding. waktu itu, ya itu termasuk Bang Ajis pengacara saya. Oke. Ajis Januar itu pengacara saya. Pak Tuan Kota. Oke. Itu termasuk Bang Munarman, ini pengacara saya. Termasuk Abdurrahman Marsi. Oke, jadi almarhum, itu pengacara 2014, 2015 keluar. 2015, Mei 2015 keluar. Oke, berarti waktu gonjang-ganjing 2014 Pilpres. September, sorry. September. Pilpres masih ada ya? Masih ada. Oke. Iya, tapi kok kesannya kenapa Anda seperti dendam sekali sama Ahok? Banyak yang melihat, memandang seperti itu. Iya. Padahal ini bukan dendam. Cinta dan benci itu karena Allah. Jadi nggak boleh kita dendam dosa besar. Nggak boleh kita berdendam. Akan tetapi kalau memang suatu kewajiban itu sudah menyerang agama dengan nilai-nilai agama dan juga itu ada di konstitusi, di undang-undang pasal 156 ada. Artinya kita menjunjung nilai agama konstitusi, harus kita jalanin. Harus kita juga proses orang-orang yang memang seperti Ahok ini arogansinya yang luar biasa, dan ternyata arogansi ini sudah menyerang agama, bukannya baru, 2008 udah serang agama. Al-Maidah sudah dibawa-bawa, karena ketika saya di sidang itu kayak sudah kumpulkan dalam catatan kami itu ada 8 kali Ahok menyerang agama. Oke. Gitu. Tapi kan dia kan sudah dihukum 2 tahun. Betul. Dan banyak pengikut Ahok menganggap dia itu korban, kan begitu? Kalau saya dengar Fajrul Rahman kan pernah diskusi sama saya, kan korban dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda merasa sudah cukup? Kalau saya melihat nggak membuat efek jerah, karena masih melontarkan kata-kata yang tidak menjadikan kita ini untuk bersatu. Ya oke lah, tapi kan itu kan kebebasan dia. Betul. Kan nanti Anda juga bilang suka memecah belah juga. Anda kalau bikin pernyataan kan gila-gilaan tuh. Pernyataan kita kan kita melihat Jokowi tangkap. nilai-nilai. Lalu Amin Rais apa kemarin itu yang soal Amin Rais itu dipelintir, kalau Amin Rais dipelintir. Oh, dipelintir. Saya cuma wawancara satu media, nggak taunya sudah dipelintir sedemikian rupa. Bukan, ente nggak mengatakan Amin Rais PKI enggak pernah, sama sekali. Itu nggak pernah saya. Itu dipelintir. Dipelintir. Okay. Padahal bukan ditujukan kepada Amin Rais, kepada orang-orang yang memang kita melihat ini membunuh secara biadab, secara brutal. Itu kan tindakan-tindakan PKI kejam. Seperti itu gitu. Itu diarahkan seperti itu. Tapi kalau masalah untuk statement Amin Rais, yang memang saya sampaikan juga saat ini tidak mewakili. Tidak mewakili kami, tidak mewakili, boleh dikatakan tidak mewakili daripada PA212. Padahal mohon maaf, Amin Rais ini masih ada ketika itu di struktur jabatan di PA212. Tapi dengan pernyataan itu, saat ini saya jelaskan Amin Rais sudah dinonaktifkan untuk tidak lagi di PA212. Sebagai apa dia di PA212? Dewan Penasehat. Oh, Dewan Penasehat. Ketua PA212 kan Selamat Marif. Selamat Marif. Oke. Anda kalau ngomong itu sebenarnya lebih punya tendensi mewakili apa? PA212 atau suara pribadi atau organisasi akta atau apa?